Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati. Semoga pagi ini saya menjumpai teman hati semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya pagi ini saya Yasir Nenek Ahmad dan juga Kang Rasid bisa menjumpai teman hati semua dalam program Kompas TV Kalam Hati. Insya Allah sampai di hati. Kita tidak berdua ya, ada teman-teman hati yang ada di sini. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Kang Rasid sehat? Sehat ya, fresh begini ya. Iya, harus fresh. Anak muda itu harus semangat. Pagi-pagi begini harus semangat. Apalagi tema kita pada pagi hari ini adalah nasihat hati. Nah, berbicara soal nasihat hati, emang hati bisa dinasehati ya, Kang? Harus dinasehatin. Kalau gitu supaya hatinya lempeng gitu. Silakan Kang Rasid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Yasir teman hati Kompas TV yang rahmati Allah. Hati itu menjadi pusat spiritual dalam tubuh manusia. Sebab Allah hanya memandang sisi hati kita, tidak memandang sisi luar kita. Maka karena hati menjadi cerminan, maka harus selalu dibersihkan itu cermin. Karena dia akan memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat cahaya memantulkan, maka dia akan menerangi kehidupan kita. Nah, kalau kacanya redup, tidak memantulkan, maka dia gelap sisi kehidupan kita. Manusia ini sebetulnya terbentuk dari 3 unsur, ya, di antara yang satu malaikat, makhluk yang kedua manusia, yang ketiga binatang. Kalau malaikat itu makhluk ruhani, dia tidak ada jasad, maka hidupnya flat aja, taat gitu, dia tidak memiliki nafsu. Maka sejak mulai diciptakan sujud kepada Allah, sujud ribuan tahun. Karena ini makhluk ruhani, tidak dikasih nafsu oleh Allah. Di sisi lain, di kutub yang sana ada binatang, hewan, hayawan gitu ya. Nah, kalau hayawan ini makhluk nafsu. Lihat hewan, itu selalu tengkar, nafsu, syahwat, bahkan tidak malu kayak Yasir. Dia berhubungan di tempat umum, tidak pakai baju lagi. Dah hewan gitu ya. Karena memang sifatnya nafsu. Nah, di tengah-tengah antara malaikat dan hewan ada manusia. Manusia ini adalah gabungan antara ruh dan syahwat. Gabung, maka jadi manusia. Maka dalam tubuh manusia suka ada karakter hewan dan suka ada karakter malaikat. Ketika Ramadan, taat. Oh, itu rajin. Pas bulan Syawal, kayak kuda lepas dari kandang. Lepas, bablas gitu ya. Nggak ada rem. Dia langsung pakai jalan tol gitu ya. Nah, dorongan-dorongan hewani dan dorongan-dorongan ruhani itu harus dikendalikan. Contoh, nah ini harus dinasehatin makanya. Kalau dibiarkan, dia kecenderungan manusia adalah kepada hewan. Maunya tuh mukul, senang, tapi tidak ibadah. Maunya kaya, tidak mau usaha. Itu sifat binatang. Mari kita lihat, dorongan-dorongan yang ada tubuh kita. Itu ada 4. Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah itu sengaja membuat indah dunia ini. Syahwat itu dorongan-dorongan. Orang tidak makan seminggu, dorongan itu. Mau makan gitu ya. Maka oleh karena itu dalam tubuh kita ada 3 syahwat, ada 4 syahwat yang harus kita kendalikan. Pertama, dorongan-dorongan itu menjikin hidup menjadi dinamis, Kang. Kalau tidak punya syahwat, tidak dinamis. Diam saja. Cali, kuai, endolohom, diam saja gitu. Nggak ada syahwat. Gitu. Dipukul, diam gitu ya. Ditolak cintanya, diam. Nggak ada syahwat. Syahwat itu bikin energi. Nah, syahwat yang mana yang aman? Syahwat yang dibimbing oleh agama, oleh iman. Apa saja, Kang, dorongan itu? Pertama, syahwatul batni, dorongan perut. Coba maaf, kakak-kakak, adik-adik. Kalau perut sudah berbicara, sudah tidak fokus belajar. Betul, Kak? Betul. Oh, kalau perut sudah bicara itu. Sampai kalau dia lapar, bisa membunuh orang. Itu dorongan perut. Yang kedua, syahwatul farji, dorongan seks. Kalau lihat yang menor dikit tuh, bergetar gitu ya. Dia, itu dorongan seks. Beda dorongan perut dan dorongan seks. Ini ada pada binatang. Yang ketiga, syahwatul kalam, dorongan berbicara. Oh, kalau sudah bicara, nggak ada remet. Rame itu sosmed tuh. Berkotek terus gitu ya. Maka punten, berbicara pun harus diatur.
bagaimana menata dorongan perut, bagaimana mengendalikan dorongan seks, bagaimana mengendalikan dorongan berbicara. Terakhir, syahwatun naum, dorongan tidur. Kalau sudah tidur tidak tahu waktu, tidur 12 jam, subuh kelewat, zuhur kelewat. Itu dorongan, ini dorongan-dorongan yang dimiliki oleh. Punten sekali, kalau ini tidak dinasehati, bahaya Kak Esir. Coba tengok tetangga kita Ragunan. Tahu Ragunan? Ragunan itu apa Kak Esir? Kebun binatang. Kita ambil contoh deh ayam. Ayam. Itu ayam kalau sudah kenyang tidur. Tidur kan? Setelah tidur lapar, berkotek. Nyari makanan. Kalau sudah kenyang, lihat betinanya. Hubungan seks sama betina. Tidur, berkotek, nyari makanan, hubungan seks. Kemudian apa? Berbicara, kotek. Gitu aja, berkotek, hubungan. Itu binatang. Manusia ada? Ada. Kayak karakter binatang itu. Maka kalau tidak dinasehatin, bablas kan. Maka Nabi berkata, ad-din huwan nasihah, bahwa agama Islam itu adalah nasihat buat hati kita. Kang Rasid, bagaimana kalau dorongan perut? Sok atuh makan, jangan ditahan. Gak boleh puasa 40 hari. Harus buka, gak boleh. Tapi makannya harus yang halal. Pertama halalan, yang kedua thayyibah. Halal itu cara mencarinya, thayyibah itu cara mengkonsumsinya. Gak boleh yang haram. Kang Rasid boleh gak makan tikus dan kelelawar? Jangan atuh, eta mah haram. Gitu ya. Harus yang halal, dikendalikan. Yang kedua, syahwatul farji, dorongan seks. Kalau punya syahwat, sudah mulai naksir kepada lawan jenis, itu aman. Yang bahaya, naksir karena sesama jenis, Kang. Itu LGBT namanya. Nah, kalau ke lawan jenis itu seks, maka Allah menyalurkan seksnya, nikah. Aman. Kalau mencari di pinggir jalan, ada AIDS, HIV, bahaya. Itu mengawal nasihati dorongan seks. Ketiga, dorongan berbicara. Cik atuh kalau berbicara tuh is kariman awmut saidan kul khairon auliasmut. Kalau berkata nulis sosmed, berkata yang baik atuh. Kalau tidak bisa, diam. Diam itu emas. Itu agak. Terakhir, syahwatun naum. Kalau tidur jangan bablas atuh. Ingat waktu. Musim gempa, musim banjir gitu. Tidur teh bismillahirrahmanirrahim. Pakai agama cara tidur itu. Wudu dulu, doa dulu. Itu dimaksud dengan cara menasihati hati. Berarti memang banyak cara ya. Tadi seperti yang Kang Rasid sampaikan, ada beberapa cara untuk menasihati hati. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana nih pengaplikasiannya terhadap kita dan juga melihat bagaimana beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita nih. Nanti kita bahas ya Kang. Siap. Ya, teman hati, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Seseorang teman meninggal, itu yang terhenyak jantung. Temanku meninggal. Itu berdebar hati. Temanku sudah meninggal, nanti giliranku. Maka berapa banyak orang tersadarkan ketika melihat orang lain meninggal. Maka supaya urusan kita diingat Allah, kita ingat Allah dulu. Fadkuruni adkurkum. Jika kita tidak ingat Allah, maka Allah tidak akan ingat kita.